Halo gengs, halo, kembali lagi di vlog aku. Nah, kali ini aku akan review salah satu makanan favorit aku, yaitu shake and stick. Oke, kali ini aku lebih bahas soal sebenarnya yang punya shake and stick ini siapa sih? Yuk kita bahas. Jadi pada zaman dahulu kala, sorry, udah kayak lagi baca dongeng gak sih? Ups, tunggu. Cut dulu, cut. Oke, kita lanjut serius ya. No bercanda. Lanjut. Nah, pada awalnya itu warung shake and stick ini didirikan oleh pasangan suami istri. Suaminya bernama Jody dan istrinya bernama Anik. Mereka berdua mulai merintis di teras rumah kontrakannya. Di depan rumah kontrakan mereka yang beralamat di Jalan Cendrawasih Demangan, Yogyakarta. Mereka ini mulai merintis pada tahun 2000. Nah, usaha ini tuh tidak terlepas dari pengaruh atau mungkin sedikit ide atau gagasan dari orang tua, lebih tepatnya ayah ya. Ayah si Bang Jody ini, karena ayahnya si Bang Jody ini pun udah punya usaha sendiri. Dulu sudah punya restoran gitu. Sebelum mempunyai usaha sendiri ini, ternyata Bang Jody dan Mbak Anik ini telah aktif membantu usaha sang ayah dari Bang Jody tersebut. Nah, mereka itu udah berkecimpung lama di dunia bisnis restoran, seperti yang aku jelasin di awal, bahwa restoran si ayah dari Bang Jody ini sendiri bernama sorry, lidahnya agak belepotan ya gengs. Oke, lanjut. Obong Stick dan Rhymes. Nah, yang ini tuh udah cukup lama terkenal di Yogyakarta, di mana sasaran konsumen ini restorannya lebih difokuskan untuk kelas menengah ke atas. Dari sinilah si Bang Jody sama Mbah Anik ini mempunyai ide untuk membuka tempat makan stick yang dapat menjangkau menengah. Intinya dapat menjangkau tuh dari lapisan menengah ke bawah gitu, terutama pada pelajar dan mahasiswa. So mungkin teman-teman lihat di warung stick and shake itu kenapa harganya sedikit miring gitu. Mungkin karena ini adalah salah satu sasaran konsumen, lebih tepatnya tuh namanya sasaran konsumen, betul. Yang paling menarik dari sini adalah kenapa dinamakan warung. Mereka kemudian memilih nama warung sebagai nama tempat yang mereka dirikan agar kesan murah dan memikat para pelajar dan mahasiswa. Nah, kenapa nih? Agar mereka tuh tidak takut masuk ke restoran itu gitu. Mungkin kelihatannya dari luar oh iya kayak agak mewah gitu ya, tapi kalau kita masuk harganya juga emang bisa buat mahasiswa gitu. Itu salah satu visi dan misi dari warung shake and stick. Berkat ketekunan dari Bang Jody dan istrinya ini, Mbak Anik, akhirnya warungnya mereka ini tuh bisa buka cabang 107 cabang terbesar di Indonesia. Aku rasa 2-3 cabang pun itu udah lumayan ya omsetnya. Teman-teman bisa kepikiran kan kalau misal kita punya cabang 107 cabang gitu. Nah, ini sudah termasuk sukses ya menurut aku gitu, karena omset yang masuk itu berapa gitu. Kita juga bisa harus bayar karyawan, terus juga ada itu lebih ke ekonomi ya. Nanti aja deh, itu umum. Oke, kita lanjut. Nah, dari kisah suksesnya si Bang Jody dan istri, Bang Jody dan istri tuh pernah berstatement bahwa kesuksesan itu berkat kekuatan doa dan sedekah, the gengs. Menurut aku dari kisah sukses
orang atau pengusaha itu dia pasti punya yang namanya masa kelam, bukan masa kelam sih, lebih tepatnya kayak masa dia memperjuangkan apa yang sekarang menjadi kelebihannya dia. Atau misalnya di Shake and Stick ini kan udah jadi warung yang lumayan banyak cabangnya ya, artinya dia juga punya kisah gimana caranya dia merintis. Oke, ini menurut aku poin paling penting untuk kita anak muda yang tetap harus bersemangat, harus tetap kerja keras gitu. Nah, poin paling penting adalah jadi ceritanya si Bang Jody dan istri. Beliau ini kemudian karena mereka berdua tuh menganggur, jadi si Bang Jody dan istrinya ini mencoba untuk berjualan susu segar dengan satu karyawan. Saat itu masih satu karyawan. Namun ketika mencoba membuka cabang kedua, usahanya gagal. Menurut aku ini adalah kisah awal daripada kesuksesan mereka adalah sebuah kegagalan, sehingga mereka bisa belajar. Lanjut, akhirnya dia itu mencoba membuka sebuah stick dan merekrut 2 karyawan. Nah, mereka mulai tuh berjualan dengan modal pas-pasan menurut si Bang Jody saat itu. Nah, Bang Jody mengaku pernah menjual motornya Bang Jody dengan harga 8,5 juta untuk proses berjalannya si usahanya ini, dimana 7 juta dipakai untuk sewa tempat dan sisanya 1,5 juta dipakai untuk membeli motor yang lebih murah, the gengs. Ini menurut aku otak bisnisnya emang udah merambah ya. Oke, awal mereka buka itu tuh mulai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Harga stick itu waktu pertama dijual dengan harga murah sekali, yaitu mulai dari 3.500 sampai harga 5.000. Perbandingannya sekarang teman-teman bisa lihat lah ya. Saat itu Bang Jody sama istri udah punya statement bagaimana caranya nih biar laku. Ya, statement pertama adalah mereka melihat orang dulu, gimana caranya orang bisa masuk ke dalam restorannya mereka. Jangan lihat dulu berapa profit atau keuntungan yang bisa kita ambil. Yang penting orang datang dulu gitu, kata Bang Jody. Nah, dari trik marketingnya itu teman-teman bisa lihat ya, bisa teman-teman ambil, teman-teman pakai sebagai cara untuk membuka usaha gitu. Kita mulai dari mana sih? Tips kita jualan bagaimana gitu, teman-teman bisa pakai. Oke, lanjut. Poin daripada pengusaha menurut aku, kita jangan lihat seberapa besar keuntungan kita. Maksudnya kita harus ada yang namanya biaya jaga-jaga, dimana selalu aku bilang di video sebelumnya bahwa kalau misalkan kita ada yang namanya biaya jaga-jaga dan kita sebagai pengusaha, kita jangan berpikir untung cuan gitu, jangan. Teman-teman juga harus tahu bahwa yang namanya kita punya usaha akan ada yang namanya rugi, entah itu kapan, kita tunggu aja gitu. Sebisa mungkin kita meminimalisir dengan cara apa? Ketika ada keuntungan, kita pisahkan antara modal dengan keuntungan, agar keuntungan ini bisa jadi biaya jaga-jaga ketika kita rugi. Teman-teman saat membuka usaha tidak mungkin teman-teman bilang untung bisa tinggi gitu. Mindsetnya kita harus kita rubah bahwa kalau kita usaha ada yang namanya rugi dan ada yang namanya untung. By the way, kok aku semangat banget ya, ternyata belum punya usaha. Sorry, udah punya usaha, namanya Minyak Kayu Putih. Teman-teman bisa cek ya di Shopee-nya. Melipir sambil promosiin usaha aku gak apa-apa ya, gengs. Oke, kita lanjut lagi. Nah, omset 6 bulan pertama itu menurut si Bang Jody dan istrinya itu luar biasa bukan untungnya, the gengs. Malah omset yang mereka peroleh saat itu hanya sekitar 20.000 sampai 30.000. Teman-teman bisa bayangin kan? Bahkan yang paling buruknya adalah pernah tak ada satupun pembeli sama sekali.
Tapi setelah pada bulan ke-7 usahanya berkembang setelah diliput oleh media-media lokal. Jadi teman-teman, kita kalau punya usaha kita harus juga kalau tips dari aku juga sebenarnya baru mulai ya baru mulai jadi orang usaha itu gimana, tapi sebenarnya enaknya itu ketika kita menikmati. Misal sekarang kan dulu mungkin Bang Jody pakai media lokal, kita sekarang kan udah lebih canggih ya. Misalnya kita sendiri bisa di TikTok cara promosiin kita gimana, sosial media lainnya udah banyak. Mungkin yang paling hits adalah TikTok ya. The Gengs bisa promosi lebih cepat tergantung dari caranya kita marketing seperti apa The Gengs. Nah, setelah adanya berkat bantuan dari media lokal tersebut, pembeli juga yang berdatangan mulai banyak. Nah, artinya akan berpengaruh lagi ke omsetnya mereka. Durasinya nggak cukup, sampai ketemu lagi di next video, bye.